dari Jordan Legends. Yap. Cuman ini dia ya untuk dari banner picknya di mana sudah mulai dibuka dengan adanya Joy, Fredrin, Glue ditambah lagi dengan Jordan Legends melakukan banning terhadap Aja, Novaria dan juga Fanny yang dimana ini sebenarnya udah banning yang sudah sangat template ya untuk sekarang. Cuman satu hal yang pasti adalah kalau dengan adanya Joy dan juga Glue di ban ditambah lagi dengan Fredrin di ban, ini kan tiga-tiganya fighter ya. Iya. Kalau sampai dari Big Dreams ngambil lagi fighter untuk di first pick ya wah ini cukup bakalan masih tahu banget sih power mereka ada di mana. Cuman nggak cuman itu aja, Arlot pun masih kebuka dan bahkan kalau untuk most pick di first pick ya di based on MSC di hari kemarin Ya. itu sebenarnya Yves, tapi ternyata yang diambil pertama adalah Lancelot. Oke. Ya, masih terlalu mahal ya. Hero yang aku bisa bilang lengkap banget sih kalau Lancelot. Sebagai assassin, tapi build-nya kan sekarang lebih ke arah build item defense gitu Iya, kan. benar. Dia pertama cukup tanky untuk bisa nahan semua damage yang dia terima. Dan gak hanya itu, immune yang dimiliki serta mobilitas yang tinggi menggunakan puncture, phantom executions. Ini benar-benar bisa membuat lawannya kerepotan. Tapi yang jadi problem adalah dari segi banning phase yang pertama ini, aku belum lihat adanya One-One dan langsung diamankan One-One dan juga If oleh Jordan Legends. Dan informasi ya teman-teman ya, kalau misalnya Jordan Legends nih emang udah tim yang paling sering sih aku dengar-dengar namanya di turnamen komunitas. Jadi mereka memang bisa dibilang tim yang cukup kompeten nih untuk bisa ada di play-in kali ini. Oke, dengan adanya pick terhadap One-One dan juga Yves, kita bisa bilang bahwa untuk range powernya dari Jordan Legends ini udah cukup oke ya. Betul. Cuman yang balik lagi mungkin agak menjualkan dari One-One sendiri adalah mungkin dari segi kalau untuk nge-trigger crossbow of tanknya mah mungkin udah banyak yang bisa ya. Ya. Cuma kalau untuk keeping crossbow of tanknya itu nyala, wah itu agak susah sekarang. Karena balik lagi kan dari range-nya juga udah mulai kependek. Cuman kalau kita lihat dari Big Dreams, dengan ngambil ke arah Lancelot, seenggaknya untuk dari early sampai ke arah late game powernya udah cukup oke gitu loh. Ditambah lagi dengan Melissa dan juga Lapu-Lapu yang membuat powernya dari Big ini lebih kuat lagi dari segi close combat encounter-nya. Karena balik lagi dengan Melissa yang dimana boneka voodoo-nya atau Muddles itu bisa connect sampai ke arah 5 orang. Ini kalau dibantu sama Lapu-Lapu di arah frontline ini bakalan kenceng banget sih damage-nya dari Big. Apalagi dengan mengambil ke arah Lapu-Lapu sebenarnya dia juga deny pick juga terhadap Melissa. Kenapa Choji bilang deny pick? Karena ingat Bravos Fighter-nya itu dia bisa nembus ke dalam gowe-nya dari Melissa. Ya. Jadi otomatis mau nggak mau dari Jordan Legends ini harus ngebawa experience lain dan ternyata yang diambil adalah Grok. Ini JL kayak Justice League jadinya ya. Bukan ya, beda ya Iya. Jordan Legends ya. Tapi kalau aku ngelihat ya dari segi pick fase yang pertama ini Big sebenarnya lebih unggul sih kalau aku bisa bilang. Ya betul. Pertama dari Iya, segi laning phase antara kedua belah gold laner kita tahu Melissa powernya kuat banget dengan Early-nya modal yang sih. dia bawa, dia bisa ngasih poking damage terus-menerus ke arah One-One itu yang pertama. Dan yang kedua ketika team fight besarnya Lapu-Lapu ketemu sama If, yang pasti If ketika reward bonus dibuka dia nggak bakal bebas nih dengan adanya Lapu-Lapu yang bisa saja mengeluarkan Bravos Fighter ke arah belakang dari Jordan Legends dan yang membuat reward bonus-nya bakal di cancel gitu. Dan pemilihan dari Grok sebagai jawaban dari Jordan Legends sebagai pick ketiganya, ini aku masih masih belum nemu jelas sebenarnya jawaban untuk apa dipilihnya Grok sebagai pick ketiga. Tapi yang pasti dengan adanya Grok, One-One akan semakin mudah lagi untuk mendapatkan crossbow of tanknya lepas gitu. Oke, dengan adanya tambahan Bin dan juga Valentina yang sudah di ban ya, berarti untuk dari jungler, segi jungler sih emang dari Jordan Legend sebenarnya juga agak masih kurang ya. Karena kita juga masih belum mendapatkan asumsi bahwa karena balik lagi Grok ini kan bisa di 3 role. Ya. Jungler bisa, XP bisa, roamer bisa gitu loh. Iya. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Big ini cukup jelas dari segi pemilihan hero-nya ya. Gak ada yang fleksibel ya maksudnya. Nggak ada yang fleksibel, 3 pick ini udah di lane-nya masing-masing. Jungler, God laner dan juga XP laner. Berarti kan sisa tinggal di arah mid lane dan juga roamernya aja. Kalau dengan research yang mengatakan bahwa roamer dari Big ini menuju ke arah roamer support seperti Angela, Digi dan juga Matilda, Juju, Choji agak-agak mikir mungkin bisa aja ini ke arah Florin untuk dari Big Dreams. Kalaupun emang nggak Florin, kenapa bukan Estes? Menurutku Estes bisa. Cuman maneuverability dari Lapu-Lapu dan juga Lancelot ini cukup cepat. Jadinya agak susah juga untuk di-catch up sama Estes kan. Yang dimana balik lagi berarti ujung-ujungnya yang bisa ngebantu itu mungkin ke arah Florin kalau untuk support. Kalau ke arah Digi apakah bisa? Bisa banget sih untuk menggunakan time journey-nya di saat ada wild charge ataupun dengan adanya real world manipulation. Tapi apakah itu bakalan efektif untuk kedepannya? Menurut Choji dari sisi power Jordan Legends ini belum ada satu hero power yang sangat-sangat membutuhkan Digi bagi tim Big Dream. Ya betul banget sih.
Kalau misalnya satu lagi hero sisi powernya besar sih, Digi bakal jadi pick yang Mungkin. mahal banget buat Big Mungkin. ya. Meskipun dengan 3 pilihan hero awal, Digi ini bakal bisa ngebantu ketika teamfight, ketika Wild Charge-nya dikeluarkan dari Grok, ketika crossbow of tank-nya weakness point-nya udah pecah gitu, itu bisa dihilangkan juga. Dan terutama ketika teamfight besar di dalam Reward Evaluation, semua player dari Big ini bisa keluar dengan tanpa adanya kena efek Immobilize dari Reward Evaluations. Dan Arlott pick keempat, dan ini harusnya membuktikan bahwa Grok ini kemungkinan besar sebagai roamer ataupun sebagai jungler. Kalau misalnya memang mau dipakai as a jungler dari Jordan Legends. Dan ya Arlott harusnya sih sekarang ya, aku nggak pernah ngeliat Arlott selain di XP sih, kecuali di MSC kemarin sempat dipakai as a roamer sama Keyboy kan. Ya, sempat dipakai sebagai roamer. Ya. Cuman melihat kondisi sekarang, Joji akan mengatakan bahwa lebih baik untuk ditaruh aja di arah XP lane. Tapi, apakah bakalan kuat apa enggak untuk di arah roamer? Ya itu beda cerita. Tapi balik lagi seperti yang tadi Joji katakan, ternyata betul sekali. Dengan ada Digi, apalagi dengan penambahan Arlott, sisi power dari Jordan Legends akan membludak. Tapi ternyata untuk mid lane ya, ini udah lama banget kita nggak lihat nih. Kalau biasanya ada Varsha, ada Valentina, karena di ban juga kan. Ditambah lagi dengan Yves sudah diambil, Novaria juga sudah diambil. Ternyata untuk class picker menuju ke arah Sicilian. Power scaling untuk di arah late game cukup oke, tapi paling yang bakalan berbahaya adalah dari segi marksman-nya sih. Karena dari kedua belah tim ini marksman-nya cukup sadis ya. Untuk dari segi damage-nya di arah late game nanti. Iya, bener banget sih. Terutama menurut aku ini Big, 2 pick terakhirnya tuh bagus banget sih. Digi, yang kita tahu Digi bakal memperkuat Big untuk bisa team fight, itu yang pertama. Dan yang kedua dengan adanya Sicilian, pada masuk ke di masa late game ini 1-1 bakal cukup susah ya untuk bisa mendapatkan poin agar weakness point-nya dipecahkan. Dan ya, satu pilihan hero terakhir dari Jordan Legends jatuh ke arah Link, yang memastikan bahwa Grok ini akan dipakai as a roamer oleh seorang Nongkia. Dan itulah dia teman-teman, 10 pilihan hero untuk di game kita yang pertama, match yang pertama play-in MDL Indonesia season yang ke-8. Dari segi draft, aku bisa bilang sama-sama kuat meskipun dengan membawa Digi dari Big. Ini harusnya akan menjadi match up yang susah sih untuk beberapa hero dari Jordan Legends agar bisa maksimal pada saat team fight-nya. Cuman masalahnya untuk early power-nya dari Big Dream ini lebih cenderungnya tuh cuman ke arah Lancelot dan juga Lapu-Lapu. Karena marksman mereka pertama itu butuh corrosion sight dulu kan. Seenggaknya corrosion sight dulu, ya ibaratnya minimal 3 item lah. Ditambah lagi dengan Sicilian. Kalau Sicilian udah bukan masalah item lagi, tapi stack power gitu loh yang membuat Big Dream mungkin akan perform mid to late game ya. Ya, benar sekali. Kalau menurut aku, Big ini bakal benar-benar kuat banget di late game. So, kita langsung saja menuju ke Land of Down di match yang pertama, game yang pertama, Big Dream versus Jordan Legends. Masih bersama dengan Radit Overkill dan juga Choji. Ya, tentunya kita saksikan kedua tim yang berasal dari play-in. Mereka adalah 2 tim terbaik yang berhasil lolos di fase grupnya kemarin pada saat di off-stream. So, ini akan menjadi pembuktian terakhir untuk mereka. Apakah mereka layak untuk lanjut ke bracket selanjutnya atau harus turun ke lower bracket? Oke, so untuk di early manuvernya kita bisa melihat bahwa untuk masalah keagresifan, sebenarnya kita bisa melihat bahwa untuk di arah top lane sebenarnya udah mulai rame sih dari Jordan Legends. Tapi selebihnya ini rotasinya dari Grok deh, dari Nongkia. Coba lihat deh. Udah mulai masuk-masuk melakukan invasif manuver, apalagi untuk mencoba menahan ke arah Little Wanderer yang ada di arah mid lane. Tapi ternyata yang ngambil Little Wanderer tersebut adalah Nongkia. Wow, satu Power of Nature yang tepat sekali timingnya membuat Jordan Legends mendapatkan keuntungan di objektif Little Wanderer yang pertama. Kalau kita lihat ya, early game ini Jordan Legends sebenarnya bisa bermain lebih agresif dengan membawa Link sebagai jungler mereka. Dan gak hanya itu, kekuatan dari Grok as a roamer ini yang benar-benar dibutuhkan banget untuk Jordan Legends agar early game-nya mereka mudah untuk menangkan. Dan Nongkia, satu bar HP tersisa, datang bantuan dari Yans. Tapi Ray sepertinya under beberapa experience di bawah Yans, yang membuat Yans sudah memiliki Tempest of Blaze-nya. Blaze terlihat di area bawah yang selalu membabysit seorang CNS main. Ini finger trigger-nya dari Nongkia cukup aman ya. Maksudnya dalam artian ya, walaupun tadi dia sekarat, tapi dia nggak melakukan flicker gitu. Tapi di arah bottom lane tadi, Melisanya udah mulai dipukulin beberapa kali oleh Link dari Yans. Ya, untungnya backup-an dari Yans ini sih yang membuat seenggaknya Radex nggak terlalu under. Karena yang tadi seperti aku mention sebelum kita mulai matchnya ya, ini early power dari Melisa bakal susah sih buat bisa dibendung sama seorang One-One. Tapi di bagian top lane sana, Hirai Hegel coba di follow up, satu bar SP tersisa, lalu chance dibuka oleh Vebs, masih bisa selamat dengan flicker yang dikeluarkan. Tapi Sphinx ini nggak cukup banyak HP dan
dengan SP segitu tuh bakal susah untuk bisa dikontes di objektif Turtle yang pertama. Dan langsung saja time journey dibuka, fokus ke arah Turtle yang berhasil dapat ke Lians. Follow up ke arah belakang, Ray-nya down, dan bahkan purple buff coba untuk dituju menjadi target selanjutnya. Hira Hegel nggak punya flicker lagi, tapi untungnya Bravest Fighter di waktu yang tepat membuat dirinya masih bisa selamat. Tapi itu tadi dari segi refleks ya. Iya. Refleksnya Digi sih oke banget sih tadi. Apalagi dengan momen dimana Walchas sih masuk nih set. Bahkan di saat belum bener-bener nempel ke tembok aja, itu Ya. time journey udah nyala. Udah nyala. Cuman sayangnya salah manuver dari Big itu sendiri adalah di saat dari Ray-nya pengen melakukan retribution, ternyata turtle-nya ke-reset. Iya. Turtle-nya ke-reset, mau mundur dikit di retrieve sama Yans langsung dapet. Wow, tapi ada yang terpick off kembali yaitu Sphinx di area mid lane sana. Meskipun untuk kali ini Wyvern coba untuk di-engage karena efek stun. Wyvern one last hit. Masih ada Vengeance. Menuju ke arah belakang dengan cukup manis. Gocekan yang sangat indah dari seorang Wyvern. Bahkan untuk kali ini Hira Hegel yang coba untuk di-follow up. Yans maju ke arah bagian depan sana. Satu bar HP Trizel dan sepertinya nggak bisa lari kemanapun kembali. Dan lagi-lagi poin keuntungan dipegang oleh Jordan Legends di menit yang ketiga. Oke, dan sementara kalau kita ngeliat di arah bottom lane udah mulai rame ya Reddit. Yes, dan terlihat Watchers yang masih dalam perlindungan time journey tadi meskipun sempat kena dengan follow up dari flicker yang dikeluarkan oleh Nongkia. Tapi ya belum ada yang bisa terpick off di bagian bawah sana, bahkan Nongkia ini harus berhati-hati karena dengan dive in ke arah outer turret tadi membuat HP-nya langsung low. Iya, untuk di arah bottom lane sih pergerakan dari teman-teman Jordan Legends sudah mulai difokuskan ke arah sana ya. Karena ya balik lagi mereka juga butuh modal damage dari One juga, dan kalau kita lihat dari segi itemnya One seenggaknya udah mendapatkan corruption sight gitu loh. Jadi power dari attack speed apalagi dibantu lagi sama Yans seperti ini. Yes, Temples of Blade dari Yans mundur ke arah bagian belakang masih cukup aman. Lagi-lagi gangguan yang diterima ke arah gold lane dari Big Dreams ini membuat seorang mainnya susah banget sih untuk bisa mendapatkan farmingan. Oke, kalau kita bicara dari segi early power antara kedua belah gold laner memang dimenangkan oleh Melissa. Lihat itu buffnya dari Lancelot. Iya, itu langsung diharas begitu saja oleh teman-teman dari Jordan Legends. Dan bahkan untuk kali ini, Nongkia dan Wyvern bersiap dari bagian depan sana. Memaksakan Ray agar menggunakan Retributions. Retributions dikeluarkan, tapi akan menjadi kerugian untuk Big Dream. Karena mereka sepertinya akan kehilangan Turtle. Yang kedua yang kali ini sudah mulai ditarik oleh Yans ke arah bagian jungle. Dari Jordan Legends, Blaze berada di bagian depan, coba untuk kontes. Tapi Yans masih berhasil mendapatkan Retributions ke arah Turtle-nya. Ray tertinggal di arah belakang, belum ada puncture sepertinya. Watchers dikeluarkan dari Nongkia, time journey melindungi Ray. Mundur ke arah belakang, Phantom Execution dikeluarkan, tapi ya belum ada tragedi berdarah di area Turtle Pit sana. Ya balik lagi untuk sekarang sih problem dari Big sendiri adalah damage potensialnya kemana ini. Karena kita bisa melihat bahwa Sphinx masih belum terlalu oke. CNS dari tadi selalu diinvasi mulu oleh teman-teman dari Jordan Legends gitu yang membuat ya udah akhirnya dari damage terpressure dan bahkan tumbang juga dari CNS mana yang membuat damage output dari Big makin tipis lagi sekarang tadi. Wow, ini yang tadi aku bilang ya, dimana Jordan Legends emang megang banget early game powernya dari line up yang mereka bawa dengan Grok, dengan Link. Sementara dari Big, ini kan Cecilia-nya kan late game banget nih. Dan dia masih nggak bisa memberikan backupan ke arah side lane-nya di early game yang maksimal gitu. Karena stacknya pun belum banyak. Jadi itu dimaksimalkan oleh Jordan Legends dengan 4 poin kill yang mereka amankan. Ya dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi objektifnya ya sejauh ini sih Turtle 2. Target 1 gitu loh. Iya. Dari Jordan Legends yang membuat dari segi perbedaan network itu udah menyentuh ke angka sekitar 3.700 untuk sekarang. Yang ngebuat untuk di 5 menit pertama ini cukup fatal loh untuk didapatkan keuntungan dari Jordan Legends, apalagi dengan power di Big yang tipikal itu mid sampai ke arah late game. Karena menurutku yang bakalan bisa mengeluarkan output damage yang eksplosif itu cuma di tangan Hira Hegel doang. Bahkan Ray aja dengan level 8, lihat udah mulai ada perbedaan level loh sama Yans yang dimana dia menggunakan killing spree juga. Bedanya 1 level. Ya, beda 1 level tapi itu sangat berarti pada saat kontes Ya. di objektif selanjutnya. Mengingat perbedaannya mungkin di angka 250 damage gitu yang dia bisa dihasilkan. Tapi di bagian top lane sana Ranadex follow up dengan Watchers di bagian belakang oleh Nongkia. Belum ada damage yang masuk tapi Hira Hegel coba untuk menjadi badan. Berada di bagian depan, Crossbow Tank dipecahkan. Terutama Jordan di waktu yang kurang tepat membuat dirinya masih bisa menjadi batu sandungan untuk Ranadex agar dia bisa terbang dengan Crossbow Tank dan Reward Populations. Mengunci pergerakan dari Challenge Mine. 3 player down. Di sisi yang lain, dimana di bagian bawah, ini Ray-nya pun kalah 1v1 dengan seorang Yans. Oke, ini semua dari output damager dari Big ya, tumbang semua nih. Lancelot, Melissa, lapu-lapu. Sisa tinggal Sphinx dan juga Blaze aja. Tapi lihat bagaimana Blaze saking hopelessnya dan juga helplessnya nggak bisa ngapa-ngapain. Langsung dikejar begitu aja dengan One yang membuat One pun makin kenyang lagi. Ingat loh, 2 kill 1 assist sejauh ini. Dan bahkan Perfect Turtle pun
dimiliki oleh teman-teman dari Jordan Legends yang membuat dari segi networknya yang cuman tadinya beda cuma 3.000, sekarang udah bedanya tuh hampir di angka 6.500 dengan hanya perbedaan 2 menit saja tadi. Iya, 2 menit udah dapat gap gold sekitar 3.000 gold Iya, kan 3.000. tadi. Dan ini benar-benar bakal membuat Big Dream di mid game-nya susah banget. Karena yang pasti power mereka di late game bakal lebih ketahan lagi nih dengan snowball yang didapatkan oleh Jordan Legends. Mereka nguasain banget dari game-nya. Tahu nggak yang paling bermasalah apa? Mereka kurang frontliner tahu. Sphinx darahnya tipis banget, kita udah tahu lah. Mage. Blaze kalau kita lihat dari bar darahnya itu baru sekitar 3.200. Yang jadi frontliner itu cuma Hirai doang, tapi lihat Hirai. Yes, crossbow tank dari seorang Ranadex. Itu Coba untuk dia. follow up kembali 2 player di sana yang cukup sekarat. Yans masuk di waktu yang tepat. Tempest of Blade membuat double kill dipegang oleh Yans di dalam base dari Big Dream. Dan bahkan tersisa 2 member saya dari Big Dream, Ray dan juga Blaze. Akankah mereka mampu mempertahankan auto turret mid lane? Tapi untuk kali ini purple buff yang dituju. Masih ada satu katapult. Final Slash dibuka. Ray masuk kembali tapi Yans sudah mulai mendekat. Karya purple buff dan lari dengan Phantom Execution mundur ke bagian belakang. Tapi sangat disayangkan mereka kehilangan outer turret terakhir mereka di area mid lane. Dan akan dimaksimalkan oleh Jordan Legends kembali. Iya, ini kalau udah kayak gini bingung pasti dari Big. Siapa yang bakal maju di depan? Iya. Lancelot nggak mungkin karena dia megang retribution. Dan sekarang bahkan dari segi kill point aja 1 banding 11 gitu loh. Yang dimana dari segi itemnya pun ternyata Lancelotnya pun juga nggak tinggi-tinggi amat. Dia baru ngambil ke arah Molten Essence yang nambahin sekitar cuma 600 HP doang. Sementara kalau kita ngeliat ke arah lapu-lapu, baru jadi item defensif itu cuma di arah Treasure King. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari ke arah Jordan Legends, oke lah udah ada Bloodlust X dari lapu-lapu. Tapi lihat deh dari itemnya Grok yang dimana udah standby Dominus of Ice. Iya. Gitu loh, ini attack power aja nggak ada gitu loh untuk bisa dapetin spell fang yang banyak gitu loh. Tapi udah dipotong lagi setengah. Yang ngebuat otomatis Big ini udah dibilang nggak ada defensive maneuver sama sekali kecuali dari segi turretnya. Iya, dan yang tadi sempat aku notice juga dari itemization C ya. Dengan Ray yang membuat War Axe sebagai item pertamanya, ini akan membuat Big Dream kekurangan dari segi frontliner ya, Cus, Yes, ya? betul. Karena mereka ya nggak ada yang bisa berada di depan, nggak ada yang bisa nahan damage. Karena mau Blaze, mau Hirai Hegel, mau Ray sekalipun itu bakal bisa langsung dipanis ketika mereka terkena efek crowd control yang dikeluarkan oleh Jordan Legends. Jadi itu adalah catatan besar di mana mereka masih butuh waktu nih seenggaknya untuk Ray agar lebih sustain lagi. Tapi masalahnya di Lord yang pertama ini nggak akan ada kontes karena benar-benar sudah one-sided game, aku bisa bilang di 9 menit game pertama kita berjalan. Ya, bahkan yang saja udah level 14 dibandingkan dengan Ray masih level 11 gitu loh. Oke lah, Ray memiliki Demon Slayer, tapi ya faktanya adalah emblem tersebut tidak akan ada gunanya kalau misalkan dari tadi Ray itu nggak ngambil ke arah kontes ke Lord ataupun Turtle. Masalahnya itu yang akan menjadi salah satu bisa dibilang faktor kelembekan dari Ray lah. Ya. Kalau kita ngelihat dari Yan, seenggaknya killing spree 1 kill itu bisa ngerigen darah sampai 12% dan menambahkan movement speed gitu loh. Ya. Yang ngebuat oke dari survivability makin oke lagi. Dan ditambah lagi XP lane-nya dari Jordan Legends itu ada Wyvern yang menggunakan emblem Tenacity. Ditambah lagi dengan Nongkia udah megang ke arah emblem support aja. Itu udah pertanda banget kalau dia bakal buat jadi item tank. Ya, bakal build ke arah item tank. Bener. Dan oke, untuk kali ini Lord mendekat di bagian bottom lane sana. Phantom Execution mundur dari Ray. Masih menunggu laju dari wave minion di bagian top lane dan juga bottom lane. Tapi sekarang sudah mulai mendekat juga Lord ke area base turret. Masih pasif dari base turretnya, tapi fokus ke arah base turret. Tertangkap sama Winclaw, tapi masih bisa selamat. Dan bahkan Watchers di waktu yang tepat dengan time journey yang dikeluarkan oleh seorang Blaze. Mundur ke area belakang Nongkia, one last hit, tapi Wyvern yang masuk, seorang diri, yang follow up manis, tapi belum ada player yang bisa di pick off dari Big Dream. Dan bahkan untuk kali ini Tempest of Blade di waktu yang tepat, Unstoppable dipegang oleh seorang Yans, dan double kill, bahkan masih sempat untuk mundur ke area belakang. Lihat, 3 player dari Jordan Legends yang masih berada di bagian depan berusaha untuk langsung fokus ke arah base dari Big Dream, tapi masih ada models yang membuat semua player Jordan Legends harus dipaksakan untuk mundur meskipun Ray berhasil mereka dapatkan. Oke. Untuk sekarang seenggaknya keuntungan yang bisa diambil oleh Jordan Legends adalah dengan adanya hilangnya bottom lane turret dari Big. Dan bahkan untuk daerah mid lane-nya bahkan tetap aja di push dan tidak ada yang bisa menahan itu sama sekali loh. Jadi 3-3-nya sekarang total sudah hilang semua. Tapi ini dia, Bas Boltnya sudah nyala tadi. Yes, Ranadex. Player kedua yang dituju, place-nya down. Gak ada lagi Digi yang memiliki time journey yang membuat Nongkia gak bisa masuk. Dan bahkan untuk kali ini Nongkia Watchers belum tepat sasaran. Yans coba chive in juga. Belum ada laju dari Bevinian yang mendekat ke arah base-nya, tapi Ranadex
mengunci pergerakan dari Hire dan langsung bahkan men-take down dirinya. Final Slash di arah belakang sana, Phantom Execution untuk mundur defensif, ada go away dari CNS Mind, tapi Yans masih mampu untuk mendapatkan triple kill-nya dan bahkan base menjadi tujuan utama dari Jordan Legends, dan Jordan Legends takes the game yang pertama. Pembukaan yang cukup eksplosif, di mana untuk di game pertama kita belum apa-apa, ini langsung diberikan dengan game berdurasi 11 menit. Ya. Yang bisa dibilang cukup cepat dan sangat mendominasi, apalagi dengan adanya turret dari Jordan Legends yang tidak tersentuh sama sekali. Power yang bisa dibilang dari Jordan Legends ini datang dari early power yang didatangkan dari Grok. Sebenarnya paling kenceng Choji akan tekankan itu di tangan Grok sebenarnya. Kenapa Choji bilang Grok? Dari arah Little Wonder didapat aja sama dia, itu udah suatu penggambaran bahwa sejauh apa sih skillnya dari Nokia di saat menggunakan Grok. Dan itu udah kelihatan gitu loh, Power of Nature dicicil-cicil berkali-kali juga, perih juga kali. Ya. Apalagi di arah top lane tadi kan, karena rotasi awal itu kan ke arah